Perhatian, tayangan ini bersifat hiburan dan tidak bermaksud menyinggung atau menjatuhkan personal atau instansi tertentu. Taruh di meja sini. Halo. A few moments later. And talks kita. Dengan gantung di sini yaitu Pratama Arya. Macam tak betul je budak ni. Oke. Oke deh. Pratama Arya gimana nih? Hari ini mau ngomongin apa nih? Ayo dong, post kita. Perkenalan dulu. Oke, 1, 2, 3. Hai, salam. Halo, ada. Siapin. Oke. 3, 2, 1. Close the door. Ada, nggak open the door. Tiga. Jadi itu aja. Ini tutup close the door. Benar close the door. Open the door dulu. Oke, jadi ini ada di behind the scene. Oke. Ini pada kelihatan orang nggak? Kelihatan orang? Minus ada. Ini opening dulu biar discuss ini. Jadi, Sama ini yang dibukakan. Halo guys, jadi kembali lagi di bersama kita berlima di N Talks. Hai. Kenalan dulu gak sih? Oke. Dari depan saya ada Alvin Yunus dan sebelahnya ada Teofani. Halo. Di tengah sini ketua geng kita, ketua kelompok Cindea, Cynthia, dan sebelah saya Ethan. Dan saya sendiri Pratama. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang santai tentang kerusuhan 1998. Yeay. Oke. Jadi dimulai dari mana dulu? Kita mulai dari Teofani dulu ya nih. Yang paling tahu nih tentang kerusuhan tahun 98 nih. Oke, Teofani silakan dimulai Teofani. Jadi kalau yang saya tahu tentang tahun 98 itu kan adanya kerusuhan yang antara banyak. Salah satunya itu yang tentang mau menggulingkan pemimpin kita pada saat itu, yaitu Bapak Soeharto. Kita ngomongnya Bapak ya? Atau Iya dong. Soeharto aja. Soeharto. Oke, jadi sama Bapak Soeharto itu pada saat itu kan beliau ini yang sudah menjabat selama 32 tahun itu kan kayak menguras energi banget nih. Bahasa kita aja boleh nggak sih? Nah, karena itu kan banyaknya kerusuhan di antaranya itu salah satunya kayak pemerkosaan antara warga-warga Tionghoa ya, seperti yang kita tahu ya, banyak pemerkosaan di mana-mana, terus juga kayak banyaknya inflasi. Nah itu ya gengs, sorry. Nah terus juga banyak kayak kaitan-kaitannya tuh tentang pemerintahan zaman Soeharto yang pada saat itu dinilai kurang baik lah di masyarakat. Jadi kalau dari saya sendiri tuh kerusuhan itu kayak murni karena mereka tuh pengen Soeharto ini kayak turun tahta gitu loh. Ibaratnya kayak dia tuh kayak udah gak boleh menjabat lagi. Yes, kayak gitu. Tapi banyak tuh mahasiswa yang semangat banget yang merakyat begini. Tapi guys, ini berdasarkan dari sudut pandang Teofani ya. Nah, sekarang saya mau ceritain tentang sudut pandang orang tua saya waktu itu. Dia tinggal di dekat Mall DM. Nah, kan banyak banget nih orang-orang kayak ngomong kayak tentang pemerkosaan di jalan gitu-gitu kan. Habis itu entah kayak pembunuhan gitu-gitu, itu kan rame kan, katanya begitu. Cuma ini dari sudut pandang papa saya waktu itu tinggal di dekat mall dan Bogor, katanya tuh
papa saya tuh malah nggak diapa-apain gitu. Waduh, Nah, banget itu ya. pas papa saya itu cerita katanya kalau bisa pas dia pada saat itu tuh malah dia bingung kenapa tuh orang-orang pada ngomong adanya pembunuhan dan apa-apa gitu. Papa saya cuma ngeliat kayak iya emang ada kayak apa yang terbakar gitu-gitu. Cuma nggak ada hal yang spesifik mengarah apa ya ke arah-arah kayak pemerkosaan dan sebagainya gitu. Malah papa saya itu bukan gak jadi korban, malah dia biasa aja pada saat itu. Oh, jadi Nah, jadi yang bikin bingung tuh itu gitu loh. Karena apa ya, bisa dibilang kalau saya itu sadis banget gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Cuma kenapa bisa dia nggak mengalami hal yang sama dengan orang-orang lain, omongan orang kan jadi bingung ya. Apalagi katanya di daerah Jakarta Barat tuh maksudnya paling kena banget. Maksudnya kan paling kena banget kan dampaknya gitu. Pengen tahu dong kayak dari sisi kalian tuh gimana? Orang tua kalian mungkin siapa tahu ada yang cerita atau kalian pernah nanya gitu gimana? Dari kedua atau Oke, dari aku dulu ya. Ya kan ya suaranya. Oke, kalau misal dari aku, mungkin kalau dari pendapat si Cynthia dari orang tuanya, bapaknya kan nggak diapa-apain, mungkin sama kayak keluarganya juga yang karena di Rawan di Sumatera juga kan pas itu ada juga kan di Sumatera yang kemarin jumlahnya juga terbilang cukup banyak ya kalau bisa dibilang sih karena kalau misal bisa anggapnya nggak diapa-apain juga jadi bisa dibilang tuh kayak nggak ada apa-apa gitu macam di keluarga-keluargaku Waktu itu di mana? di Medan. Di Medan. Iya, Medan Sebenarnya itu tuh, rame. tapi sebenarnya kerusuhan tuh cuma ada di Jakarta doang atau di seluruh Indonesia sih? Itu yang mau dipertanyain. Sebenarnya yang paling kena dampaknya itu Jakarta. Karena Iya, Iya, sampai sampai ada di Jakarta, cuman tersebar ada juga di beberapa daerah. yang kalau ditayangin di TV mungkin Iya. atau kan ditayangin di peraturan Jadi karena yang ada kota besar itu kan Jakarta dan terjadi pemberontakan terbesar itu ada di jadi buat isu-isunya jadi kesebar ke Medan terutama yang jadi kesebar lah sampai banyak tempat yang kena juga tapi ya keluarga gue oke lah aman. Buat Eta dan Pratama gimana nih? Kalau misalnya dari saya dulu ya, ini kan Cynthia sama Alvin kan udah kasih POV orang tua mereka. Iya. Nah kalau misalnya dari POV orang tua saya beda jauh. Jadi Bapak kan dulu tahun 98 tuh Bapak masih belum lama lulus kuliah lah. Jadi kan masih kerja biasa kan. Nah di situ tuh dulu dia masih tinggal sama keluarganya yang lain, sama Koko sama Cece-nya. Nah itu tuh tempatnya di Mangga Besar. Nah jadi di Mangga Besarnya itu dia tuh tinggal ada 8 di waktu itu ada 8. Sebenarnya kalau saya itu ada 10. Jadi si bapaknya bukan ada 10 ya bapaknya. Koko Cece-nya ada 8 loh. Kan ada gitu. Papanya bukan ada 10. Iya, papa saya 1. Ya, cuman Koko Cece-nya tuh ada 10 udah gitu. Oh anaknya banyak ya? Anaknya juga. Oke. Lanjut. Jadi setelah papa itu di 98 itu nggak lama setelah tragedi yang penembakan mahasiswa itu ya tragedi Trisakti nggak lama kan kena juga tuh ke daerah-daerah sekitar. Nah dari POV papa sih yang paling kena banget di Mangga Besar soalnya waktu itu dia sempat pulang kerja itu jadi panik dia lari-lari dan itu ya sesegera mungkin nyampe ke rumah dan udah lockdown di rumah gitu. Dan juga pas dia OTW pulang ke rumah tuh udah banyak toko-toko yang hancur. Terus kadang dia nggak bilang setiap hari, cuman terkadang tuh pagi-pagi tuh ada aja toko-toko yang baru dihancurin, baru dijarah gitu. Tapi kalau rumah-rumah itu dijarah nggak sih? Misalkan kayak tempat tinggal gitu. kalau menurut Mas sendiri ya bukan rumah sih tapi toko-toko Toko-toko ya? Barang lagi yang lebih terlihat. Dan pada saat itu yang menguasai toko-toko tuh banyak China. Iya. dan Makanya, jadi sudut pandang mungkin dari sudut pandang mereka yang paling bumi itu kayak oh ini orang kaya yang punya toko dan barang-barang yang memang bisa yang dijual. Nah, kan karena salah satu pokok dari papa saya itu
punya toko, dia sampai nutup tokonya, terus ngadain omongan gitu kan. Sampai ada dua yang pindah negara. Gara-gara nggak mau di Indonesia waktu itu. Wah, Dan kebetulan ya sekarang. sampai sekarang Sampai sekarang. belum balik-balik, Belum. nggak mau balik ya? Waktu itu pernah balik yang satu, habis itu Oke. balik lagi ke sana. Oh, nggak betah. Iya. Nggak betah. Emang udah enak. Dan susahnya dari kerjanya susah sekali. Gitu ya. Oke, Tama. Ini apa tuh, Pak? Kalau dari Tama sendiri nggak pernah cerita apa-apa ya, cuma diceritain kayak gimana sih kejadiannya pas waktu itu, kayak cuma terjadi, oh ini loh ada beberapa sudut atau tempat-tempat di Jakarta yang sering kejadian pemberontakan, terus kebakaran, apalagi mau besar. Kayak contohnya dekat kita ini mall apa? Cipras sama Oh iya. mall DM kalau nggak salah. Iya, Dan iya. itu dibakar dari jarak kan. Terus ada Citraland lagi gitu nggak sih? Citraland? Citraland Citraland juga. juga. Pernah juga ya? Logo mana? Oh, pernah. Mungkin mau Kalau gede, mau gede. Proxy iya dan glodok-glodok iya, terus mau Sensi belajar gimana apa? ya? Daerah sensi dan lain sebagainya. Kayaknya lu sih. Kita tahu ya. Kalau kan baru hits sekarang. Oh. Paling zaman itu masih bubuk kali. Waduh, Masih hutan-hutan. Mungkin. Terus daerah pasar pagi itu mungkin Iya, dan pagi lama ya. banyak banget itu. Soalnya Tama nggak pernah mau Tama kayak bukan nggak pernah cerita, kayak cuma kejadian aja gitu. Ngomongin, oh ini loh di sini tempat-tempatnya, dan emang Tama ditunjukin tempatnya di mana. Kalau dari orang tua aku, ya aku mau kasih share. Iya. Jadi tuh waktu itu aku tuh punya eyang, karena oma aku ini nikah sama orang Jawa, jadi aku ikutan panggil eyang. Jadi tuh nenek aku ini tuh mukanya bener-bener Cina banget lah di waktu itu. Cina banget, dan kebetulan itu dia dulu tinggal di Jatinegara. Pas di Jatinegara pindah ke daerah, pokoknya daerah Kedung di situ. Nah, terus pada saat itu bener-bener kayak yang namanya pemerkosaan itu dikatakan. Karena salah satu saudaranya nenek ini pernah kena, dan bener-bener kayak ibaratnya kayak lu ngeliat depan mata lu saudara lu tuh lagi diginiin sama orang, kayak perasaannya gimana sih, kayak pasti campur aduk banget kan. Iya, benar. Pasti kayak ngerasa kayak ini apa Terus gitu. trauma nggak? Kalau dua trauma enggak, cuma dari situ kayak emas-emas tuh hilang, kayak yang kita pakai pada saat Oh, itu, iya. kayak emas tuh hilang dan lain sebagainya. Cuma yang lebih menegangkannya lagi tuh pada saat itu motor orang yang nggak dikenal tuh dibakar, kayak maksudnya kayak dia nggak ada salah, dan kenapa motor itu dibakar, kayak itu sih yang benar-benar kayak kok nggak adil banget sih yang ini. Ini nggak sih oknum nggak sih kayak provokator gitu? Iya. Kayak panas-panasin. Iya, Ya kan, kayak itu sih yang paling kayak Wih, hampir banget. Jangan dong. Terus kayak kenapa tahun 98 nih kayak disangkut pautin itu sama Prabowo gitu loh. Kayak kenapa? Terus abis itu kan pemilu di dekat-dekat ini udah pada bisa Iya. milih dong, udah pada bisa milih dong. Nah, Prabowo ini kan paslon nomor urut 2 nih kan. Iya. Nah, kenapa ya kayak Prabowo tuh bisa disangkut-sangkutin sama tahun 98 itu kenapa? Kayak menurut kalian, pandangan kalian, pengen tahu dong. Kalau aku sih kemarin baca-baca di berita sih itu karena ini ya, ada siswa dari universitas, nggak sebut nama ya, disebut ya. Jadi di mahasiswa ini kayak ngebagi-bagi brosur ya ngebagi-bagi brosur targetnya nggak tahu ya, jadi targetnya tuh katanya di orang-orang yang awam gitu, buat ini lah kayak pokoknya di cuci otak gitu lah anggapannya. Tapi di brosurnya itu tertulis kayak buat disangkut pautin sama HAM di tahun 1998. Tapi kalau boleh tahu tuh apa sih hubungannya sama 1998 sama Prabowo? Apa? Tapi sih kalau aku sudah pernah nonton juga dari TikTok ya, ada juga muncul kayak yang Prabowo kayak nyulik berapa orang tuh, ada yang nyulik orang. Mungkin di situ ada anggapannya kayak sangkut pautnya sama HAM sekarang juga gitu. Apalagi tanggung jawab dia bakal besar kalau dia jadi presiden. Oh iya. Tapi HAM di masa saat ini sama HAM pada masa 1998 itu ya
Jelas. Kencengnya gimana? Beda banget ya, karena pada saat itu HAM tuh kayak bener-bener kayak apa itu HAM? Kayak bener-bener gak ada harga dirinya. Hak asasi itu bener-bener gak ada harga dirinya. Karena lo punya duit, lo punya kuasa. Ya. Sama saatnya saya kan berlakukan sih, masih. Tapi kan beda. Cuma Apa? kalau di masa itu ya Iya. kuat-kuatan lah Iya, dia. duitnya. Kalau sekarang kan lu punya duit ya lu udah amat bukan. Ya makanya itu ya, kalau misalnya dikait-kaitin sama Kongo sebenarnya ada aja. Ya mungkin kalau dari sudut pandang tahu sendiri kan Prabowo pas waktu zaman itu tahun segitu dia jabat jenderal kali ya, dan paling dominan di antara semuanya, dan mungkin di situ mungkin. Apa mungkin gara-gara ini nggak sih? Nggak tahu sih. Mungkin ini dari informasi yang dapat aja ya. Mungkin karena Prabowo sekarang jadi seseorang yang apa ya, kayak besar nggak sih? Maksudnya Iya. namanya tuh udah besar sekarang, makanya disangkut pautin. Seandainya pada saat ini ada beberapa nama yang pada saat itu menjabat juga namanya juga besar sekarang, mungkin juga mereka juga nggak disangkut pautin. Gitu nggak sih lebih tepatnya? Iya, Kenapa? Iya, juga kan Iya. sekarang situasi politik kan lagi nggak sehat. Iya, Dan Prabowo ini kan jadi public enemy. Iya, Nah, benar. Iya, benar. jadi lebih ke arah lebih ke arah kan dia against semua kan gitu. Jadi dari situlah disangkut pautin. Itu kan beberapa kan ada kesnya kan di TikTok yang kenapa dia dipecat dari militer. Ya, padahal kan itu seharusnya kan rahasia negara, harusnya kan publish gitu, tapi ada aja oknum yang kayak gitu. Bukan oknum, kita kepo guys. Cuma kepo doang, tapi dipublish. Kayak gitu, makanya muncullah hoax gitu yang apa ya, yang sangat tertuju ke nomor 2 itu, karena ya sekarang dia jadi public enemy. Tapi tuh kayak sayang banget gitu loh, ngerti gak sih? Seorang mahasiswa gitu terus dia kayak membuka lama gitu. Iya, Itu iya. menurut Nggak saya ada ya. etikanya sih. Iya, benar, apalagi kasusnya itu udah ditutup kan. Iya, Udah ditutup kan. Kasusnya udah ditutup udah lama. Udah ditutup Dan dari mereka lama. ngelakuin itu pasti ada backup. Gak Ah, mungkin iya, gak ada backingannya backup. pasti. Iya. Pasti itu udah ada lah rencananya, rencana dari orang-orang yang Makanya ya, oknum. yes, yang iya. pakai dasi-dasi gitu loh. Terus apalagi Dulu ya. dengar-dengar ya kalau di TikTok gitu ya, itu tuh baru muncul pas deket-deket pemilu loh. Kenapa Iya, enggak? iya. Kenapa Kalau nggak dari sebelum-sebelumnya gitu loh. Karena ya gitu, karena kan pada dasarnya kan itu harusnya rahasia negara. Cuma kan dipublish ya karena oknum itu. Ya biar Ya, orang-orang biar itu suasana. biar suasananya itu biar orang-orang politik itu biar makin hancur. nggak ngedukung lagi gitu Iya. kan depannya. Mungkin mereka mau ngedukung paslon yang lain. Iya. Ya. Koalisi. Tapi dari berita-berita itu kita jadi tahu kan di mana latar belakangnya ya. Iya, benar, setuju. Dan itu sudah ada positifnya. Ah, Positifnya kayak gitu. Oh ternyata di balik semua ini ternyata latar belakangnya bla 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 bla. Tapi sayangnya nggak semua orang tuh punya pemikiran kayak kita. Yes, iya. Nah, bisa aja orang tuh kayak nangkep berita terus langsung kayak langsung diambil aja, maksudnya Ya, tanpa langsung disaring. menyimpulkan, apalagi baru paragraf 1 udah disimpulin. Iya, betul, paragraf. Atau cuma baca judul. Tapi banyak nih anak-anak muda sekarang itu yang gampang banget terpengaruh akan hal-hal ini, khususnya suatu saya dari kayak sekolah-sekolah negeri yang kayak contoh yang deket kita lah, Aceh. Ya. Itu tuh anak mudanya bener-bener kayak lu nggak pikir 5 tahun ke depan tuh bakal kayak gimana, lu nggak mikir. Yang penting pada saat ini. Dan kalau misalnya pun kalau salah satu dari paslon-paslon itu pun bermasalah, kayak menurut pandangan saya tuh kayak ya udah cukup lu tahu dan kayak lu pinter-pinter nih saring mana yang benar mana yang nggak benar. Cuman mereka tuh beranggapan kalau tragedi 98 tuh bakal kejadian lagi di 2024 ini kayak itu banyak banget di TikTok komentar-komentar pada anak-anak yang kayak pemikirannya tuh benar-benar kayak menurut saya dangkal. Karena itu sesuatu hal yang kayak sekarang tuh hukum udah berlaku ya, Iya, seperti benar. yang kita tahu ya, Setuju. hukum udah berlaku dan kayak nggak mungkin sih dari capres-capres itu senekat itu melakukan hal yang tidak uji lah ya. Jadi pintar-pintar deh buat sekarang informasi. Tapi sulit gak sih? Apalagi sekarang era digital kan. Iya. Kayak semua hal itu cepet banget loh masuknya, kayak cepet banget sebenarnya benar.
ngambil materialnya itu nggak difilter dulu, nggak dipikir Iya, iya, benar, dulu, itu. langsung ngambil Jadi besok mereka lagi masih sebar. pamer doang. Ah, Kalau kita kan cuma ambil judul doang. Kan Apalagi apalagi kalau misalnya thumbnail doang gitu. Gede gitu, oh pantas. Itu dilarang. minimal baca sampai bawah. Sampai bawah. Apalagi video aja tadi tonton sampai habis tuh. Oh iya, video cuma nonton awal-awal. Cuma tahu. Iya. Apalagi dicocokin teman-teman. Aduh, Iya, Udah di komen-komen aja. kemudian dikat-kat sama oknum-oknum ya. Iya, apalagi dipercaya. paling benci tuh kayak gitu, kayak video udah full gitu terus habis itu tiba-tiba di-cut dimasukin TikTok. Kan gimana ya maksudnya? Kalau misalkan videonya panjang segitu, tolong dimasukin segitu, jangan dipotong-potong karena takutnya salah paham. Kan kita nggak tahu ya pandangan orang-orang, gimana cara nangkep orang-orang tuh beda-beda kan. Dan pernah ada kejadian kan. Sering. ini ada pembelok nih. Lulus nih. Iya, kita terusin lagi ya. Balik ke materi lagi kita. Ya, tapi udah berapa menit guys? Nggak tahu. Jadi 12 sih. Enggak berhasil. Berapa menit bisa deh? 21 buset. Buset. Buset, ngeri ya. Durasi. Durasi. Untuk durasi gimana? Jadi kesimpulan kita apa? Simpulan. Ketua gimana ketua? Jangan doain aja siapa. Kalau misalnya dapat info sesuatu harus disaring dulu. Iya. Kalau misalnya mau nyoblos ya tahu lah ya coblosan pilihan sendiri. Iya, iya. Jangan ada orang lain. Jangan termaksud sama berita, pas TikTok, Instagram dan sebagainya. Intinya baca sampai bawah dulu. Ya, kita lihat belakang yang kita pilih. Lihat visi misi juga dan kalian harus ingat bahwa semua orang itu punya masa lalu ya guys dan tidak ada orang yang sempurna. Siapa tahu dia bisa berubah pada saat ini. Betul. Siapa tahu Prabowo menjabat, Iya, kan guys. Indonesia menjadi lebih maju. Iya. Mungkin. Jangan pilih Anies. Maaf. Jadi intinya yang kita pilih itu bukan pilih buat sekarang, tapi buat generasi selanjutnya. Oh, iya, Buat 5 iya. tahun selanjutnya kan kita nggak mau nih. Sekarang kita udah pelajar, ntar 5 tahun ke depan kita malah lagi kerja malah disusahin. Betul. Iya. Kalau bisa juga jangan pilih 01 nanti takutnya Eh, kita eh, masuk eh. sekolah pakai jet ski kan. Apalagi kan sekolah kita mengambil dua agama Anies. Oke, kita closing. Yang paling dulu dong. Gimana? Closing. Kesimpulan. Closing sekalian. saya tuh kayak jadi masyarakat yang lebih bijaksana, jadi pelajar yang lebih bijaksana supaya nggak termakan dengan apa guys? Isu-isu dan hoax yang itu. Ya dengan isu-isu itu. Jadi jangan lupa buat Like dan subscribe. ya,